Hello everyone, my name is Zakia Nafis, student ID number 2441107, class MNG 24B. In this video, I will be explaining the topic title Management and Organizational Aspect. Management and Organizational Aspect. Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh modal, teknologi, atau produk yang dimiliki, tetapi juga oleh bagaimana organisasi tersebut dikelola dan bagaimana struktur organisasinya dibangun. Banyak perusahaan memiliki sumber daya yang memadai, namun gagal mencapai tujuan karena lemahnya sistem manajemen dan organisasi. Sebaliknya, organisasi dengan sumber daya terbatas dapat berkembang pesat apabila memiliki manajemen yang efektif dan struktur organisasi yang jelas. Oleh karena itu, manajemen and organizational aspect merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen membantu organisasi dalam menentukan tujuan, menyusun strategi, mengelola sumber daya, mengawasi pelaksanaan kegiatan. Pengertian juga organisasi, yaitu adalah sekumpulan individu yang bekerja sama secara terukur untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi terdapat pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan kerja. Aspek manajemen dan organisasi adalah kajian mengenai bagaimana suatu organisasi dikelola, bagaimana struktur organisasi dibentuk, serta bagaimana sumber daya manusia dikoordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Pentingnya aspek manajemen dan organisasi. Manajemen dan organisasi yang baik memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan efektivitas kerja, jadi setiap karyawan itu dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Mempermudah koordinasi, hubungan antar bagian menjadi lebih jelas. Mengurangi konflik, pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dapat mengurangi kesalahpahaman. Membantu pencapaian tujuan, seluruh sumber daya dapat diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Mendukung pengambilan keputusan, struktur organisasi yang baik mempercepat proses pengambilan keputusan. Fungsi-fungsi manajemen memiliki 4 fungsi utama yang dikenal dengan POAC atau Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Kalau planning adalah perencanaan, proses menentukan tujuan dan cara mencapainya. Kegiatan planning itu menentukan tujuan organisasi, menyusun strategi, menentukan program kerja, dan menyusun anggaran. Contohnya, perusahaan menetapkan target peningkatan penjualan sebesar 20% dalam 1 tahun. Yang kedua adalah organizing atau perorganisasian, adalah proses mengatur sumber daya dan membagi pekerjaan, seperti menentukan struktur organisasi, membagi tugas, menentukan wewenang, dan menetapkan tanggung jawab. Tujuannya agar pekerjaan berjalan secara terkoordinasi. Ketiga, actuating, itu adalah pelaksanaan atau pengarahan, yaitu proses mengarahkan dan memotivasi anggota organisasi agar bekerja sesuai tujuan. Misalnya memberikan instruksi, memotivasi karyawan, komunikasi kerja, dan kepemimpinan. Contohnya, manajer memberikan arahan kepada tim untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Selanjutnya yang terakhir adalah controlling, yaitu pengendalian, adalah proses mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan. Kegiatan controlling juga membandingkan hasil dengan target, mengidentifikasi penyimpangan, dan melakukan tindakan korektif. Contohnya, perusahaan mengevaluasi pencapaian penjualan setiap bulan. Struktur organisasi adalah susunan yang menunjukkan hubungan kerja, wewenang, dan tanggung jawab dalam organisasi. Tujuan struktur organisasi adalah memperjelas tujuan, tugas, dan fungsi, memudahkan koordinasi, memperlancar komunikasi, serta menghindari tumpang tindih pekerjaan. Contoh struktur organisasi sederhana: direktur utama, di bawahnya manajer keuangan, di bawahnya manajer operasional, di bawahnya manajer pemasaran, dan di bawahnya manajemen sumber daya manusia. Masing-masing manajer memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya. Unsur-unsur organisasi terdiri beberapa unsur utama. Yang pertama adalah tujuan, alasan utama organisasi didirikan, contohnya mencari sebuah keuntungan, memberikan pelayanan, melaksanakan kegiatan sosial. Yang kedua adalah sumber daya manusia, orang-orang yang menjalankan aktivitas organisasi. Yang ketiga, struktur organisasinya, menentukan hubungan kerja dan pembagian tugas. Dan selanjutnya, sistem dan prosedur, pedoman yang digunakan dalam menjalankan aktivitas organisasi. Kemudian selanjutnya adalah sumber daya manusia dalam organisasi. Merupakan aset penting dalam organisasi. Peran sumber daya manusia adalah menjalankan operasional, mengembangkan inovasi, memberikan pelayanan, dan mencapai target organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia meliputi rekrutmen, mencari dan memilih karyawan yang sesuai,
Pelatihan dan pengembangan meningkatkan kompetensi karyawan. Penilaian kerja mengukur pencapaian kerja dan kompensasi pemberian gaji, bonus, dan tunjangan. Kepemimpinan dalam organisasi adalah kemampuan seorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Karakteristik pemimpin yang baik itu adalah komunikatif, bertanggung jawab, jujur, visioner, dan mampu mengambil sebuah keputusan. Kemudian studi kasus sederhananya. Sebuah perusahaan mengalami keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Setelah dievaluasi, ditemukan bahwa pembagian tugas tidak jelas, koordinasi antar bagian kurang baik, dan tidak ada pengawasan yang efektif. Solusinya menyusun struktur organisasi yang jelas, menetapkan tugas dan tanggung jawab, serta meningkatkan koordinasi dan pengawasan. Hasilnya, proyek dapat diselesaikan lebih tepat waktu dan efisien. Jadi kesimpulannya, manajemen dan organizational aspek adalah aspek yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi dan pengaturan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sumber daya yang hebat tidak akan menghasilkan kinerja yang optimal tanpa manajemen yang baik. Sebaliknya, manajemen yang efektif mampu mengubah sumber daya biasa menjadi organisasi yang luar biasa. Thank you for watching my video. See you in the next one.